tidak turun selama 3,5 tahun. Di tempat ini Injil akan diberitakan dan kami minta hujan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus engkau berhenti atas otoritas surga. Kami percaya di tempat ini Injil akan disampaikan dan setelah itu baru hujan boleh turun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 166 tahun Injil di atas tanah Papua. Mari kita lihat ke belakang apa yang terjadi dengan orang-orang Papua di masa lampau. Mereka telanjang, mereka tidak punya apa-apa, saling membunuh, suku lawan suku, berperang satu sama lain, perebutan hak wilayah. Sampai hari ini masih terjadi. Orang Papua 166 tahun kau dengar, Injil ada di tempat ini. Hari Minggu gereja masih kosong, tanpa henti-hentinya kami akan sampaikan di tempat ini. Gereja masih kosong. Di mana orang-orang Papua pada saat lonceng berbunyi? Di mana engkau? Tetapi ketika tifa, sulit tambur bunyi di kampung-kampung, semua orang berbondong-bondong ke tempat itu. Dong Yospan dari pagi sampai pagi. Tetapi ketika hari ibadah, tidak ada yang pergi ke ibadah. Rasa tenang mereka itu hanya pergi ke tempat-tempat dunia. Ketika ada persoalan masalah, mereka cari minuman keras. Kawan, posisi di mana? Kau ada obat kan? Bapak Baja bilang, kira obat itu apa? Ternyata obat itu anggur. Ternyata obat itu vodka. Orang-orang Papua yang punya obat sudah berubah. Dulu dong sakit dong datang ke hamba Tuhan berdoa. Sekarang dong sakit dong tidak cari hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 62 dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Daud ketika dalam ancaman, dalam bahaya, ketika dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak cari pertolongan di tempat-tempat lain. Dia seorang yang terpandang, dia seorang yang hebat. Tetapi dia berkata di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 berkata, iya baca. Mazmur 62 Daud dia berkata. Mazmur 62. Mazmur 62, perasaan tenang dekat Allah. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja, ini sebuah pernyataan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Perhatikan ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hei orang-orang Papua, 166 tahun Oto dan Geser berkata, dengan nama Tuhan saya menginjakkan kaki di atas tanah ini. Tidak dengan nama lain, tidak dengan kekuatan adat istiadat, tidak dengan kekuasaan pohon-pohon, tetapi dengan nama Tuhan. Tetapi orang Papua ketika ada persoalan masalah, ketika tidak terang hidup mereka, kemana mereka cari? Pergi ke Jakarta, cari tempat-tempat prostitusi, cari perempuan-perempuan pelacur, orang-orang Papua yang banyak uang. Ketika ada uang, lo tidur di jalan, mabuk sana sini. Hari Minggu ketong pergi ibadah, ketong bisa hitung beberapa orang Papua yang tidur di jalan karena mabuk. Lanjut ayat yang kedua. Ayat yang kedua, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. 3 hari berturut-turut hujan. Tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 hujan berturut-turut, orang semua takut. Mulai tanya, kamu di sana bagaimana? Gunung bagaimana? Kali bagaimana? Semua takut. Hanya dekat Allah saja aku merasakan ketenangan. Tidak usah cari di medsos, tidak usah tanya sana sini. Ketika dunia ini menggoncangkan, gempa bumi di sana sini, bahaya mengancam. Cari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau kau tidak cari Tuhan, bagaimana kau mau selamat? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Orang Papua harus melihat kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi dan dapat menyelamatkan nasib orang Papua. Amin. 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 Hari ini ketong tetap malu di tempat ini. Saya bilang begini, biar sudah ketong malu beritakan Injil di pasar. Orang boleh hina kita, orang boleh aja, tapi saya mau bilang, biar orang Papua mati masuk surga. Kami boleh malu di sini tidak apa-apa. Kami tidak dapat apa-apa di tempat ini. Ada gereja-gereja yang mewah. Kami berdiri sini supaya gereja-gereja yang mewah itu dipenuhi dengan orang-orang Papua yang tidak beribadah. Hari ini pada hamba Tuhan pangku kaki. Mereka tidak keluar cari jiwa. Tuhan mengutus kami orang-orang yang tidak terpandang supaya apa? Anda menemukan Tuhan. Di atas tiga orang Papua harus panggil Tuhan. Panggil Tuhan baru kamu selamat. Tidak bisa panggil nama lain. Gunung Siklop tidak bisa menyelamatkan. Robong Solo, kami bilang Robong Solo kekuatan terbesar. Tidak bisa.
Tuhan yang ciptakan gunung-gunung, Tuhan yang ciptakan lembah, Tuhan yang ciptakan sungai. Kejadian pasal 1 dengan jelas Alkitab berkata, maka berfirmanlah dan jadi. Lalu kenapa orang Papua sembah gunung Siklop? Lalu kenapa orang Papua sembah pohon-pohon? Pergi pohon Yolongo yang sana itu, di situ. Itu dia tinggal, dia duduk. Dia duduk apa di situ? Manusia Tuhan yang ciptakan, pohon Tuhan yang ciptakan. Tuhan sebut saja dia jadi, tetapi manusia begitu mulia. Allah membentuknya dengan tangannya dan mengembuskan nafasnya dan berkata, baiklah kami menjadikan manusia seturut segambar dengan rupa kita, supaya manusia hidup dan sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan Anda bukan siapa-siapa. Daud orang hebat, dia membunuh orang Filistin, dia membunuh Goliat, dia bisa melakukan apa saja. Tetapi dalam persoalan masalah kehebatannya tinggal di belakang, dan dia berkata, hanya dekat Allah saja aku menjadi benar. Daripadanya lah keselamatan. Kamu kira Otus bisa selamatkan nasib orang Papua? Tidak. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan orang Papua. 166 tahun ini. Kembali berbaliklah dari jalan-jalanmu. Temukan Injil. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Papua dari kematian, dari kemiskinan, dari kemaratan, dari keterbelakangan. Hanya Injil, hanya Injil, hanya Injil. Amin. Papua kepada keselamatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Lanjut. Ayat keempat, mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Lanjut. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Ayat yang kelima, Lanjut. hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itulah perkataan Tuhan. Harapan kita satu-satunya di dunia ini hanya Tuhan. Daud berhadapan dengan caci maki, dengan hinaan, bahkan dengan tombak, dengan pedang. Dia berkata, hanya kepada Tuhan harapanku. Dia punya kekuatan, dia hebat, dia membunuh Goliat dengan tangan, dengan batunya. Dia menjatuhkan Goliat yang hebat, tetapi dia tidak berhadapan dengan Saul dengan kekuatannya. Inilah kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh orang-orang Papua. Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan masalah di atas tanah ini kalau Anda tidak membutuhkan Tuhan, kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, kalau Anda tidak panggil Tuhan. Pejabat-pejabat kalau ada yang lewat di sini, nanti mau maju baru kamu pergi ke gereja sumbang sana sini. Waktu Natal tidak bisa bikin apa-apa. Tahun baru, dia bunuh babi, dia bunuh sapi. Tetapi waktu Natal, pendeta bilang, mari kita mau bikin Natal, mau rayakan. Tidak ada yang sumbang. Orang Papua, kau dengar orang Sentani, mana orang Sentani? Datang menggau, dong gantung babi, dong gantung ikan, dong gantung sayur. Natal kamu tidak bisa sumbang apa-apa untuk perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apalagi besok kematiannya, kamu peringati dengan cara apa? 166 tahun, tidak ada yang goibah, tidak ada yang pergi menari, tidak ada yang mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Di mana kamu punya tarian? Allah berduka untuk orang Papua. 166 tahun, saya membeli orang Papua dengan darahku. Tetapi Injil diberitakan di tanah ini, perayaan Injil di tanah ini, mereka tidak merayakannya seperti tahun baru. Kalau besok Tuhan buka lagi air dari Gunung Siklop, dia lagi naikkan air di Danau Sentani, jangan panggil nama Tuhan. Jangan panggil nama Tuhan. Tanda-tanda semakin nyata. Hujan tidak berhenti. Hujan tidak berhenti. Pada hari yang keempat kemarin kami berdoa, Tuhan, tutup langit, kami mau beritakan Injil di tempat ini. Tahun 2020, pada tanggal 7 saya khotbah di KKR di Yoga. Saya berkata, berjaga-jaga, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan pada saat itu bulan Maret, Corona melanda. Dan orang-orang Papua hidup dalam ketakutan. Kau dari mana? Kau sudah cuci tangan kah belum? Kau dari mana? Kau dari rumah sakit, pergi sana dulu. Pasti pendeta dia pulang ke rumah, dia bisa bilang, kau tidur di gereja sana, jangan kau datang ke rumah. Ketakutan. Hujan akan turun terus menerus. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak berbalik dari jalan-jalan kamu yang jahat, kalau kamu tidak meninggalkan gaya hidup adat istiadat, gaya yang lama, Anda akan
ketinggalan. Dan ketika sangkakala bunyi kedatangan Tuhan, Anda tidak akan dijemput. Sia-sialah pemberitaan kami di sini. Kami datang beritakan di sini supaya orang Papua mati masuk surga. Ketika sangkakala itu berbunyi, Allah datang menjemput semua orang Papua. Amin. 166 tahun. Tidak sembarang. 166 tahun, Bapak Ibu. 20 tahun belakangan ini keadaan orang Papua merosot. Pada masa-masa tahun 90-an, lonceng berbunyi, kita semua pergi ke gereja. Pulang dari sekolah minggu, orang tua pergi ke gereja, kita tinggal dalam rumah. Kami tidak pergi main-main, jalan main kelereng di halaman juga tidak. Kami menghormati. Orang tua bilang, tunggu sampai sore dulu. Tunggu sampai sore dulu baru kamu boleh main. Sekarang tidak. Mau pulang sembahyang langsung dia pegang dia punya jualan. Dia pergi jualan. Dia buka meja. Alkitab bilang, bagaimana kau menguduskan hari Sabat? Anda khawatir dengan makan minum. Kita bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Hanya 1 hari saja. Allah dia berkata, nah marilah dia menciptakan langit dan bumi. Pada hari yang ke-7 dia beristirahat, dia berhenti. Makanya dia menguduskan hari Sabat. Orang Papua harus sadar, Injil itu kekuatan Allah yang mengarahkan orang Papua untuk menerima berkat. Tapi mereka tidak mau berkat. Dia mau otsus, dia mau jabatan, dia mau harta tahta jabatan. Anda menukar yang sia-sia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara Anda yang berjualan, khususnya orang Sentani, kau dengar 2019 itu bencana yang terjadi di atas tanah ini sebagai peringatan. Tahun 2021 kalau orang-orang Papua, orang Sentani di kabupaten ini tidak bertobat, tidak kembali, tidak memenuhi gereja, lonceng gereja bunyi masih saja tinggal di rumah. Hati-hati. Jangan sampai Allah menggunakan badai bencana. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 29, Allah yang mulia mengguntur, Allah yang mulia mengguntur, Allah berjalan di atas air, Pak, di dalam sungai-sungai, di atas air yang lebat. Bapak Ibu Saudara, kalau besok Allah mengirimkan air, itu adalah suaranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2019 orang-orang membuat acara di daerah Jalan Baru sana. Itu malam minggu, besok ibadah. Semua orang yang bikin acara itu hilang dan hari ini tidak dapat. Masih banyak orang yang tidak ditemukan jenazahnya. Alkitab berkata, mayat mereka akan menjadi pupuk di ladang. Itu tanda-tanda yang sedang terjadi. Kalau orang Papua tidak kembali kepada Tuhan, Anda akan menjadi pupuk di ladang. Anda bukan lagi masuk ke surga. Kematian Anda akan sia-sia. Hanya dekat Allah saja aku menjadi Tuhan. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Mari semua naikkan pujian ini. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pujian ini jelas. Tangan kita dipegang oleh Tuhan. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku. Jangan bangun pagi pikir saya mau makan apa. Ini uang 5.000, saya mau pergi beli sayur kah, saya mau beli togel. Asal mimpi bagus jadi. Dia pergi beli togel, dia tidak dapat apa. Cara-cara iblis membunuh. Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Iblis datang mencuri dan membinasakan. Dia mencuri harta benda apa? Benda Anda dengan apa? Dengan togel. Dia membunuh dengan cara apa? Dengan miras, narkoba, HIV/AIDS. Iblis datang membunuh. Dia mencuri dan membinasakan. Bangun pagi khawatir dengan makan minum, tidak berdoa, tidak cari Tuhan. Jalan pergi ke sana kerja, kecelakaan. Tuhan amin. Tenanglah kini hatiku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Masih ada Bapak satu. Bapak ini tidak orang pendatang. Dia rambut lurus,
orang kulit putih, tapi dia akan juga menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan untuk Tuhan kita di tempat ini. Allah berkarya untuk hidup. Amin.